Kalau saya tidak berani melanjangi diri di hadapan kalian, maka selamanya perempuan seperti saya akan dianggap bersalah, dipandang hina, layaknya najis yang mengotori bumi yang suci ini. Padahal salah dan benar diciptakan berdampingan untuk melahirkan keseimbangan. Selalu ada sebab akibat yang mengantarkan seseorang pada dirinya sekarang. Saya harus berbicara sebelum para perempuan itu memasang wajah takut dan mengurung suaminya dalam derita konak yang tak mampu sebagai istri mereka puaskan. Karena setelah malam ini, saya akan dapat beristirahat dengan tenang setelah perjalanan saya yang panjang. Dasar punya kada tahu dibasak. Maaf, saya hampir lupa dengan tata krama. Harusnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Orang-orang memanggil saya Galuh, bukan nama asli sebenar saya. Saya sudah lupa, atau lebih tepatnya tidak mau mengingat lagi. Banyak orang yang memuji kecantikanku, dan tiap kali aku bercermin, lain tidak lain hanya untuk memastikan ucapan mereka. Coba kalian tebak, berapa usiaku sekarang? Dari perawakanku tentu kalian sudah bisa menebaknya. Simpan dulu jawaban kalian untuk akhir cerita. Saya akan menceritakan ketika usiaku menginjak 13 tahun. Waktu itu terjadi tahun 1857, 2 tahun sebelum terjadinya Perang Banjar. Tapi kita tidak akan berbicara soal itu. Saya akan berbicara tentang diri saya sendiri. Layaknya seorang remaja, untuk pertama kalinya saya jatuh cinta dengan seorang laki-laki. Baru namanya, 3 tahun lebih tua dariku. Dia adalah kulit angkut yang bekerja pada ayahku. Saban siang, jika ibu meminta aku mengantarkan makanan ke kantor ayah di dekat pelabuhan, aku selalu memperhatikannya dari jendela kantor ayah. Panasnya di pelabuhan membuat tubuh Kabahrun dan kecoklatan itu terlihat berkeringat. Bentuk tubuhnya yang terbentuk oleh beban-beban rempah yang selama ini ia angkut sangat kekar. Dan menjelang sore hari, Kabahrun dan kawan kuli lainnya berenang di Sungai Martapura untuk membersihkan setelah seharian bekerja. Aku tidak tahu pada waktu aku melihat Kabahrun dalam keadaan kondisi kekeringan, atau ketika Kabahrun muncul dari sungai dalam keadaan basah, sampai rahimku terasa bergetar dan hangat ketika aku melihat sesuatu yang menonjol di antara selangkangannya. Tapi aku tidak tahu perasaan apa itu. Iza, ngagetin saja. Gara-gara Iza. Namun, gara-gara Iza juga,
Aku tahu bahwa Kak Bahrul juga memiliki perasaan yang sama terhadapku. Kak Bahrul. Namun, akhirnya percintaan kami diketahui juga oleh ayahku dari seorang kuli yang iri kepada Kak Bahrul. Dia sangat marah dan berkata-kata kasar kepada Kak Bahrul. Kak Bahrul dipecat dan babak baru dalam hidupku menjadi rumit. Singkat cerita, aku dijodohkan dengan Tuan Ano, tuan dari negeri Belanda. Aku dijadikan gundik. Aku ingat pada waktu malam pertama, ketika tubuhku ditindih oleh tubuh kempal dan bau itu. Aku dipaksa, tubuhku dilucuti satu persatu. Dia begitu bernafsu seperti seekor anjing lamban. Dijilatnya seluruh tubuhku ini. Tuhan, jangan lakukan itu. Tuhan, biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi. Jangan. Seolah-olah nyawaku terlepas dari tubuhku. Aku lemas. Jantungku berdetak dengan kencang. Nafasku terdengar nyaring. Dan tidak kusangka, suara dari mulut yang tertahan keluar begitu saja. Dan secara diam-diam, aku mulai menikmati peristiwa itu. Memang, Tuan Ano adalah pengusaha sukses. Jaringannya bukan hanya di Banjarmasin saja. Dia juga memiliki mitra kerja dari daerah Barabah, Kandangan, dan sampai Kutai. Hal inilah yang membuat dia selalu bepergian bersama seorang pengawal yang bernama Mas Tani. Kami juga memiliki seorang pelayan yang bernama Baya, perempuan setengah parubaya yang sangat rajin dan telaten dalam mengurusi rumah. Dan yang terpenting, ia menuruti apa-apa saja yang kuperintahkan. Suatu hari, Baya pergi ke pasar untuk beli keperluan sehari-hari. Setiap kali Baya pulang dari pasar, dia selalu membawa banyak barang bawaan. Dan dia juga menyewa seorang kuli panggul untuk mengangkut barang bawaannya itu. Kak Bahrul, kuli panggul itu adalah Kak Bahrul. Dan dari situlah rencana perselingkuhanku muncul. Kak Bahrul datang, masuk ke dalam kamar, melalui jendela, sesuai dengan instruksiku.
Mardian. Rastani! Bunuh dua anjing ini yang telah mengotori kamarku. Mendengar tindakan dari Tuan Anu, Mas Tari lari dari kamar dan mencabut mandaunya. Lalu mencoba menahan dengan sekuat tenaga. Dasar sia, Mas Tari yang menghutang itu menyerang cepat ke arah kami. Agar dia tidak bisa bergerak. Dia berteriak dan memintaku untuk segera lari. Woi, lari woi! Aku lupa memuji dia. Aku berlari, dan menengok ke belakang. Perasaanku dan rasa sakitku, aku berlari masuk ke dalam hutan untuk menghindari amukan dari Tuan Anu. Mas Ani, seberkas cahaya menerobos dari lubang ke dalam lubang tempat kusadarkan diri. Aku dapati diriku dalam keadaan telanjang bulat, bersih, wangi beraromakan kenanga. Tak ada luka pun di leherku. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku tidak sadarkan diri. Yang kuingat, pada saat itu aku bangun dalam keadaan kondisi tubuh yang sehat dan jauh lebih bugar. Pada saat kejadian naas itu, kurasakan dingin yang teramat menggigit-gigit kulitku. Aku berlari masuk ke dalam lampau dan mengenakan pakaian yang terlipat berapi di tempat kusadarkan diri. Dengarkan musik itu. Terang bulan di kali, buaya timbul disangkala mati. Jangan percaya mulutlah lelaki, berani sumpah tapi takut mati. Asal laki-laki. Aku pertama kali mendengarkan lagu ini dari seorang perempuan Jawa yang bernama Mardian. Dia datang di Kalimantan pada tahun 1943 dengan membawa cita-cita sebagai penyanyi dan pemain drama katanya. Ya, seperti itu. Pada waktu itu
Saya bersebelahan kamar dengan kamar Dek Mardiem. Saya berada di kamar nomor 12 dan Dek Mardiem berada di kamar nomor 11. Waktu itu juga saya mendengarkan suara isak tangis dari kamar nomor 11. Saya pun langsung menghampirinya. Sebagai sama-sama seorang pribumi dan sama-sama seorang pendatang, saya harus berusaha bersikap baik dan mencoba menenangkan kegelisahannya. 2 hari setelah dia datang ke Banjarmasin, dia pun menjalankan tugasnya sebagai budak birahi tentara Jepang. Aku ingat, orang pertama kali yang meniduri Dek Mardiem adalah seorang Jepang brewokan yang bekerja sebagai petugas rumah sakit. Ya, kami adalah para Juku Ianfu pada masa Jepang. Dalam sehari, kami bisa melayani 10 hingga 15 orang tentara kapital. Kalau kami tidak menuruti kehendak mereka, maka siksaan yang kami dapat seperti yang dialami Kia. Kia adalah Juku Ianfu favorit kalang serdadu tentara Jepang. Dia tewas karena kelelahan melayani birahi Jepang. Mayatnya ditumpuk bersama mayat-mayat Romusa dan biarkan membusuk di pasar lama. Berkat keberanian Mardiemlah, jasad Kia dapat dikuburkan secara baik-baik. Meski sebelumnya Mardiem mendapatkan siksaan dari Jepang. Karena siksaan dan siksaan itulah beberapa di antara kami sepakat untuk melakukan pemberontakan. Salah satunya adalah aku. Menjelang subuh, aku mengoleskan diriku dengan semacam bius. Agar Jepang ketika menjilati tubuh kami, mereka tidak sadarkan diri. Pada waktu itulah kesempatan kami untuk mencuri peluru dan senjata mereka untuk kami serahkan kepada pejuang para gerilyawan. Karena itu, kami pantas disebut sebagai pejuang kemerdekaan. Dengan senjata itu, kami juga ikut memerdekakan negeri ini. Tapi apa yang kami dapat? Adakah salah satu di antara kami menjadi figur pahlawan nasional atau mendapatkan dana santunan veteran? Aduh, jangankan salah satu pun itu, rasa hormat dan sedikit terima kasih pun tidak kami dapatkan. Kami tetap dianggap sebagai pelacur, sejenis aib yang membuat negeri ini dirunut sial. Padahal penderitaan yang menyelimuti negeri ini disebabkan karena krisisnya rasa kemanusiaan. Negeri ini akan tetap melahirkan pelacur-pelacur baru, pengemis, penjahat, dan mayat-mayat mati yang karena kelaparan. Perang sesungguhnya telah berkobar. Wajah-wajah yang bersembunyi dalam topeng menunjukkan taringnya. Aku adalah saksi hidup dari segala peristiwa yang ada di negeri ini. Perang saudara terjadi setelah era kemerdekaan yang diproklamirkan seorang pria tampan dari Jawa. Aku juga menyaksikan sendiri pertikaian antara masyarakat paham komunis dengan aparat keamanan. Aku juga menyaksikan sendiri
Peristiwa Jumat Kelabu yang terjadi pada tahun 1998. Aku hampir dibakar oleh massa di Mitra Plaza. Dan perang saudara terus terjadi. Siapa sih ini? Halo? Ya? Sudah berapa kali aku bilang, pada malam Jumat aku tidak bisa diganggu siapapun. Siapa yang peduli dengan jabatanmu itu? Dan siapa yang peduli dengan bayaranmu itu? Aku tidak peduli. Yang pasti, pada malam ini aku tidak bisa diganggu siapapun. Kamu mengerti? Cinyang. Dasar laki-laki miang. Sulit menahan jika sudah menginginkan sesuatu. Kalian sudah bisa menebak berapa usiaku sekarang? Ya, setelah kejadian naas itu, aku diselamatkan dengan seorang pihak sakti. Di saat aku hampir unjuk kematian, karena kesaktiannya lah, luka menganga di leherku dapat ia sembuhkan. Namun sebagai balasannya, aku harus menjadi istri, sekaligus pelayan untuk memperkuat ilmunya. Namun, pada malam ini, aku harus menyerahkan ilmu ini kepada seorang perempuan yang aku temui tempo hari di Pasar Harum Manis. Perempuan baik-baik yang terpaksa melawan demi kesembuhan anak sematawayangnya. Inilah kenyataan. Akankah kami akan tak disalahkan lantaran nasibnya membawa kami kemari? Akankah kami akan tak disalahkan lantaran nasibnya membawa kami kemari? Akankah kami akan tak disalahkan lantaran nasib yang membawa kami kemari? Akankah kami akan disalahkan